Para atlet bulu tangkis dunia bersiap melakoni turnamen baru di tahun baru 2024. Segera bergulir, BWF World Tour Super 1000 Malaysia Open 2024. Turnamen ini dimulai 9 hingga 14 Januari mendatang. Berbicara Malaysia Open, ada fakta ganas dari ganda putra Indonesia. Mereka adalah Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Fajri tampil beringas di edisi 2023, mereka sukses meraih gelar juara. Siapa yang jadi korban Indonesia? Mengutip dari situs resmi BWF, Fajar Rian menghancurkan wakil Cina Liang Weikeng Wang Chang. Tentu tahun depan akan jadi pembuktian. Di final Malaysia Open 2023, Fajri harus melewati laga sengit. Mereka memastikan gelar juara usai menang rubber game. Pelatih asal Indonesia, Reksi Mainaki, menanggapi istilah yang cukup sering digunakan oleh para pecinta bulu tangkis atau badminton lovers untuk memberikan dukungan kepada atlet. Istilah yang paling populer adalah comeback stronger atau kembali lebih kuat. Itu seakan menjadi kata-kata semangat untuk seorang atlet yang baru mengalami kekalahan atau sedang berada dalam tren menurun. Namun hal itu tampaknya bisa berdampak jangka panjang terhadap mental para pemain. Reksi yang menjabat sebagai Direktur Kepelatihan Ganda Bulu Tangkis Malaysia, BAM, itu mengungkapkan kekecewaan dengan istilah yang sering berseliweran tersebut. Dia mengatakan, meski tidak salah, jika sang pemain rutin menerima kata-kata penyemangat seperti itu padahal kualitas permainannya mengecewakan. Seolah-olah itu akan membunuh karir sang pemain secara perlahan. Dengan demikian, Reksi menilai justru wajar bagi pemain mendapatkan kritik jika dia tidak mampu menunjukkan performa apik di atas lapangan. Sebaliknya kritikan seakan menjadi cambuk untuk para atlet sebagai motivasi dan bermain lebih baik ke depannya. Terkadang orang sering mengatakan untuk bangkit lebih kuat tapi kita tidak tahu bagaimana para pemain menafsirkannya, kata Reksi. Bukannya saya tidak menyukainya tapi terkadang, pemain perlu dikritik, ujarnya. Raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen curhat mengenai keberhasilannya juarai BWF World Tour Finals 2023. Pria asal Denmark itu memastikan gelar juara pada partai final yang digelar Minggu 17 Desember 2023. Gacoan tuan rumah, Siuki dikalahkannya dengan skor mencolok, aroma kemenangan Axelsen menyerbak menyusul keunggulan 21-11 pada game permulaan. Jarak angka besar juga tersaji di game kedua yang diselesaikan dengan skor 21-12. Menang hanya dalam waktu 49 menit saja di final, perjalanannya pada kejuaraan ini tidak bisa dibilang enteng. Axelsen bahkan sempat dihantui tak lolos semifinal usai dikalahkan Siuki di babak pertama. Permulaan buruk itu juga diakui sempat mengganggu pikirannya. Ini sungguh gila, katanya. Sungguh tak bisa dipercaya saya bisa memenangkan turnamen sebesar itu 5 kali, saya sangat bangga dengan kemenangan ini. Saya sebenarnya tidak yakin bisa bermain. Saya memulai kejuaraan dengan buruk, tetapi saya bermain semakin baik dan semakin baik, saya sangat senang dan bangga, sambung Axelsen. Awal mula yang buruk disulap jadi indah oleh tunggal putra peringkat nomor 1 dunia itu. Pada akhirnya, dia harus mengakui bahwa turnamen ini begitu menguras fisik dan juga mentalnya. Jujur, saya telah melewati beberapa rintangan. Secara mental, ini sungguh berat. Dan baru di akhir-akhir saya merasa seimbang, ujar Axelsen. Tubuh saya terasa sangat prima hari ini, turnamen-turnamen besar serta World Tour Finals ini akan selalu saya ingat, sebab sangat menguras fisik dan juga mental, tutupnya. Kemenangan ini menjadi penutup tahun yang sempurna bagi Axelsen. Sepanjang tahun 2023, dia sudah mencatatkan berbagai macam gelar juara. Sayang, di turnamen kandangnya, Denmark Open 2023, cedera menghalanginya untuk berbicara lebih banyak. Dua tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting gagal melaju hingga ke final BWF World Tour Finals 2023. Meski begitu, perjuangan kedua andalan Indonesia itu tetap mendapatkan apresiasi oleh pelatih tunggal putra PBSI, Irwansyah. Irwansyah mengaku cukup puas dengan performa Anthony dan Jonathan dalam turnamen penutup di 2023 tersebut.
Kini ia pun mendoakan kedua anak buahnya itu bisa lebih berjaya lagi di 2024 dengan meraih banyak gelar. Untuk diketahui, Ginting gagal melaju ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2023. Langkah pemain nomor 4 dunia itu harus terhenti di babak penyisihan grup usai finish di posisi 3 grup A. Sementara Jojo, panggilan akrab Jonathan Christie, terhenti di babak semifinal. Langkah pemain berusia 26 tahun itu harus dihentikan utusan Cina, Xu Qi, dalam 2 game langsung dengan skor 16-21 dan 15-21. Meski tidak ada yang mampu mencapai partai puncak, Irwansyah tetap puas dan bangga dengan performa dua anak asuhnya. Dia berharap Ginting dan Jojo terus meningkatkan performanya sehingga bisa meraih banyak gelar di tahun 2024. Dari keseluruhan, Ginting dan Jonathan sudah mencoba bermain semaksimal mungkin. Dan saya sebagai pelatih merasa cukup puas dan bangga dengan permainan mereka. Insya Allah di tahun 2024, mereka bisa mendapat gelar yang lebih banyak, ungkap Irwansyah. Kendati begitu, bukan berarti Ginting dan Jojo tidak ada kekurangannya. Irwansyah memberikan catatan khusus yang harus dibenahi oleh dua tunggal putra andalan Indonesia itu. Permainan Anthony Ginting sudah menunjukkan permainan yang luar biasa. Memang ada pola stroke yang harus dimajukan lagi untuk membuat Ginting menjadi satu pemain yang lebih komplit, ujarnya. Dan kejuaraan-kejuaraan yang dijalani setiap saat ini untuk memperbaiki yang masih kurang agar di puncak kejuaraan di Olimpiade nanti semuanya sudah menjadi istimewa, sambungnya. Untuk Jonathan Christie, dari permainannya di World Tour Finals ini menurut saya sudah luar biasa juga. Hanya melawan Xu Qi permainannya terlalu mengikuti irama permainan lawan dan sedikit ragu untuk lebih menyerang, sehingga lawan pun menjadi percaya diri dengan pukulan-pukulan menyerangnya, tandas Irwansyah.